warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah SPDI, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Ar-Raudah Kota Sorong, Kecamatan Sorong Utara, Provinsi Papua Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025, program studi fikih di LPTK UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 2402202119. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja tentang materi Ghazab dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Ini semangatku. Semangat. Iya, alhamdulillah hari ini anak-anakku semuanya pada semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah hari ini anak-anakku semuanya semangat. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya, dan akan dipimpin oleh Ananda Amri. Amin. Ya, terima kasih untuk Ananda Amri. Kita sudah berdoa hari ini ya. Selanjutnya Ibu Guru akan absen ya anak-anakku semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya. Untuk Ibu Guru absen. Asodirin, Hadir. Aila, Hadir. Mutia, Hadir. Nuraina, Hadir. Mursita, Hadir. Sadib, Hadir. iya, Adit, Ali Pramasa, Suljumadi, Sama Ibu. sakit? Ya. Ya. Mari kita doakan yang tidak masuk hari ini, semoga lekas sehat. Amin. Ya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Ibu Guru, yaitu mata pelajaran fikih. Nah, tentunya anak-anakku semua sudah persiapan di rumah ya, sudah belajar, ya kan? Sudah belajar di rumah. Nah, sebelum Ibu Guru melangkah ke materi hari ini, Ibu Guru mau mengulang kembali materi minggu lalu. Ada yang bisa menjelaskan materi atau mengulangi materi minggu lalu? Saya Bu. Iya, Mutia, silakan nak. Pinjam meminjam adalah memakai barang seseorang dengan maksud mengembalikannya tanpa sudah mendapatkan izin dari pemiliknya. Iya, terima kasih Ananda Mutia sudah menjelaskan materi minggu lalu. Masih ada yang mau menambahkan lagi dari pihak laki-laki? Iya, silakan nak. Pinjam meminjam adalah memberikan suatu benda halal kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Iya, terima kasih untuk Ananda Amri, tepuk tangan untuk semuanya ya sudah menjawab materi minggu lalu. Tujuan dari materi hari ini adalah memahami pengertian Ghazab itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui atau memahami hukum-hukum Ghazab. Dan yang ketiga,
memahami hikmah dari gazab. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan menampilkan materi kita hari ini, ya. Coba perhatikan anak-anakku semua, materi hari ini kita itu adalah gazab. Nah, seperti di depan ini gazab. Nah, materi intinya adalah yang pertama adalah pengertian gazab, yang kedua adalah hukum gazab, yang ketiga adalah hikmah gazab. Iya, hikmah gazab. Nah, yang pertama yang kita akan jelaskan adalah yang poin ke-1, yaitu pengertian gazab. Coba kita perhatikan seperti apa. Nah, di sini ada pengertian gazab. Gazab ini pengertiannya terbagi dua, ya. Ada yang secara bahasa, ada yang secara Istilah. Ya, coba kita lihat anak-anakku semuanya. Nah, secara bahasa, gazab berarti mengambil secara paksa dan salim. Nah, secara istilah, gazab adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan dengan bermaksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar, yaitu aniaya, meskipun mempunyai niat akan mengembalikan. Jadi anak-anakku perlu kita ketahui, jadi pengertian gazab itu ada dua, ya, secara bahasa dan secara Istilah. Secara bahasa dan secara istilah. Nah, jadi anak-anakku bisa memahami perbedaannya secara bahasa dan secara istilah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ini? Ya, selanjutnya anak-anakku semuanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal gazab di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahf ayat 79. Iya, ayat 79. Sebagaimana dalam ayat ini berbunyi, amma safinatu fakanat limazakina ya'maluna fil bahri fa'ardatu an ibaha wa kana warauhum malikun yahusu kullu safinatun asba. Apa artinya? Coba kita lihat artinya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin. Iya, milik orang-orang miskin yang bekerja di mana? Di laut. Iya, yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim. Ya, ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Jadi maksud dari ayat ini adalah ada seorang raja zalim yang selalu mengambil hak milik orang-orang miskin. Nah, selanjutnya kita lihat ada contoh gazab, ya, ada contoh gazab. Nah, gazab dilakukan secara terang-terangan, tetapi tanpa sepengetahuan pemerintah. Nah, gazab ini termasuk perbuatan maksiat, dan kezaliman. Gazab berbeda dengan pencurian, sebab pencurian dilakukan dengan cara diam-diam. Gazab tidak harus berbentuk marah. Nah, kalian bisa bedakan mana pencurian, mana istilah dengan gazab. Ya, mana kalian bisa bedakan antara gazab dan pencurian? Nah, kalau gazab mengambil barang secara terang-terangan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kalau mencuri, bagaimana kalau mencuri? Iya, mengambil barang orang lain secara diam-diam. Jadi bisa dibedakan nggak? Bisa? Ayo, ada yang seperti ini? Tidak. Kalau ada yang seperti ini, diusahakan nak, jika ada orangnya kita minta izin. Bisa pinjam sepedanya, saya mau pakai dulu, kan begitu. Jangan kita mengambil. Apapun itu apapun itu kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Walaupun orang
Jadi gazab ini berbentuk maksiat dan kezaliman. Jadi gazab ini tidak boleh kita lakukan. Kalau ada teman di dekat kalian mengambil barang kalian tidak meminta izin, itu namanya gazab. Coba contohnya gazab. Lihat. Contoh gazab bisa dikatakan gazab yaitu duduk di depan teras rumah orang lain tanpa izin. Ya dengar, kalau kita duduk di depan rumah orang tanpa izin itu sudah masuk gazab. Iya, sudah masuk gazab. Nah, yang kedua, memakai sendal teman. Ya, memakai sendal teman. Bagaimana? Memakai sendal teman tidak meminta izin. Itu sudah termasuk gazab. Ya, selanjutnya bagian B yaitu hukum gazab. Hukum gazab. Nah, hukum gazab. Hukum gazab dikatakan apa? Haram. Bukan halal. Bukan ya. Jadi hukum gazab adalah haram. Kenapa dikatakan haram? Coba kita lihat. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Jadi kalian sudah bisa pahami? Bisa pahami dikatakan gazab ini haram karena memakan harta orang lain tanpa seizinnya. Nah, gazab hukumnya haram baik untuk sesuatu yang besar maupun yang kecil. Seperti apa, Ibu? Coba kita lihat. Seperti tadi memakai sendal teman. Barang ini barang kecil, ya. Barang ini barang kecil, tapi ini sangatlah apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena haram. Walaupun teman ada di samping kita, tapi kita tidak minta izin, berarti itu haram. Jadi ingat ya, sesuatu yang kecil ini memakai sendal teman itu tidak boleh tanpa seizinnya. Kalau kita izin baru boleh. Oke. Yang kedua, meminjam buku teman tanpa seizinnya. Ayo, siapa yang biasa begini? Ayo, siapa yang biasanya begini mengambil buku temannya tanpa seizin? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya kalau tidak ada. Nah, jadi anak-anakku semua usahakan ada teman di samping mau ambil barang-barangnya, kita meminta izin. Baik itu buku, pena, penghapus, ya, semuanya kita harus izin. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Oke, guru mulai dulu semangatnya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Semangat. Ya, alhamdulillah ya anak-anakku, semangat semuanya hari ini. Kita lanjut? Lanjut? Oke, kita lanjut. Lanjut ke bagian C-nya. Coba perhatikan anakku semuanya. Perhatikan C, hikmah larangan zakat. Jadi tadi kita sudah melihat apa pengertian gazab. Yang kedua, hukum gazab. Sekarang yang bagian C-nya adalah hikmah larangan gazab. Nah, seperti apa sih larangan gazab itu atau hikmahnya? Coba lihat. Gazab sangat dilarang dalam Islam. Adapun hikmah dilarang gazab antara lain, yang pertama apa anak-anakku? Melindungi harta. Iya, melindungi harta atau hak milik seseorang dari gangguan orang lain. Terus yang kedua, apa yang kedua?
merasakan namanya api neraka. Ya. Ada pertanyaan anak-anakku semuanya? Iya. Nah, tidak? Iya. Kalau begitu Ibu Guru boleh yang mengajukan pertanyaan? Tapi pertanyaannya berbentuk kita tugas kelompok. Ya. Jadi Ibu Guru mau di sini ada berapa orang? 20. Iya, ada 20. Berarti kelompoknya kita bagi? Iya, kita bagi 4 ya. Iya, kita bagi 4. Nah, kalau begitu silakan. Ya, ini Ibu Guru akan berikan soal dan aku ya dikerjakan masing-masing per kelompok ya. Jadi ada yang menulis, ada yang membantu temannya cari jawaban. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan dikerjakan anakku tugasnya. Silakan ditulis nama kelompoknya anak-anak semuanya. Kapan nanti akan maju kelompok saya? Ibu ini bagaimana kerja? Ya, bagaimana? Apanya? Itu coba contoh perbuatan gasap itu seperti apa? Anakku yang sesuai dengan materi tadi ya, jelaskan. Ya. Kelompok mana yang sudah selesai? Semua sudah? Sudah. Oke. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ayo kelompok 1. Silakan maju ya. Ayo yang membaca di tengah. Yang membaca di tengah. Di sini 1 orang. Ya. Yang lain dengarkan ya. Kamu, yaitu bandingkan antara gazab dengan mencuri dari segi hukum dan saksinya. Aspeknya yaitu cara, hukum, saksi, tujuan. Cara gazab adalah terang-terangan tanpa izin. Hukum gazab adalah haram dan dosa besar. Gazab saksi wajib mengembalikan barang dan ganti rugi. Tujuan gazab menggunakan barang. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, 3. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan naik. Ayo. Sini nak. Membaca. Dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi dari kami. Contoh perbuatan gazab: mengambil motor teman tanpa izin dan memakainya, menggunakan alat tulis milik teman tanpa minta izin, duduk di bangku warung milik orang lain sambil makan tanpa membeli, menjajankan dengan di depan toko orang lain tanpa izin pemiliknya. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Iya, terima kasih untuk anak-anakku semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya semua ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu gasap. Ya, gasap, kita tidak boleh mengambil barang orang lain, apalagi tanpa seizinnya. Jadi Bu Guru harap anak-anakku semuanya kita harus terapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Jadi gasap itu tidak boleh kita lakukan dengan secara terang-terangan. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan kasih tugas LKPD. Kalian kerjakan sendiri. Tadi kan tugas kelompok. Sekarang ini adalah sendiri. Ya, jadi Ibu Guru bagikan 1 orang 1 ya.
Silakan dikerjakan. Silakan. 3. Silakan dikerjakan ya. Ada semua bawa, kan? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Ya, anak-anakku, Ibu Guru mau lihat dulu semangatnya. Mana semangatnya? Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah mengerjakan tugas kelompok, tugas mandiri ya. Jadi cukup sampai di sini ya untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ibu Guru harap materi yang kalian pelajari hari ini jangan sampai di sini saja ya di sekolah, tapi diulang-ulang kembali di rumah ya, apalagi penerapannya di lingkungan masyarakat, di rumah ya, khusus di rumahnya ya. Jadi anak-anakku, sebelum kita pulang ya, kita berdoa dulu ya. Ayo siapkan untuk berdoa pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Sampai ketemu minggu depan ya. Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.